Haleluya, puji Tuhan saudara. Selamat malam, selamat kita bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita dengarkan renungan malam, kita sama-sama berdoa dulu. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Biarlah kami boleh pergunakan itu sebaik-baiknya untuk memuji Engkau, terlebih mendengar sabda firman-Mu. Sebelumnya mari Tuhan sucikan kami, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau lewat firman-Mu. Ampuni segala dosa salah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita sama-sama buka di dalam kitab Nahum. Pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ayat ini sudah sangat terkenal sekali ya. Nahum pasal yang pertama, ayat yang ke-7 sampai dengan 8. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan Dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Nah, kita melihat di sini bagaimana kitab Nahum ini menggambarkan bahwa Tuhan itu sungguh baik. Bahkan digambarkan Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Luar biasa saudara. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, ketika kita menyadari bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan, maka kita tahu kemana kita harus lari. Pada waktu kita menghadapi pergumulan hidup, pada waktu kita menghadapi masa kepicikan, pada waktu kita menghadapi masa kesusahan, kita tahu tempat kita berlari kepada siapa? Hanya kepada Tuhan. Karena di sini dikatakan bahwa Dia adalah tempat pengungsian. Tempat pengungsian. Jadi kalau kita lari kepada tempat pengungsian, yang aman itu adalah kepada Tuhan. Saudara, di hari-hari yang sukar ini, di hari-hari yang penuh dengan pergumulan, di hari-hari yang penuh dengan masalah ini, kemana kita lari? Apakah kita lari kepada dunia ini? Apakah kita lari kepada kekayaan kita? Apakah kita lari kepada kekuatan kita? Apakah kita lari kepada kepintaran kita? Apa kita lari kepada kekuasaan kita? Itu tidak pernah menjamin kita untuk kita bisa tinggal aman di dalamnya. Tetapi kalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah tempat pengungsian kita, maka pada masa kesusahan, pada masa kepicikan, pada masa kegelapan, pada masa kesulitan, kita tahu kemana kita harus berlari, yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus yang menjadi tempat pengungsian bagi kita. Jangan salah kita berlari saudara, jangan salah kita berlindung, jangan salah kita mencari tempat pengungsian selain kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan itu baik, Dia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Bahkan di sini dikatakan Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Dan bukan saja Tuhan itu baik, tapi Dia juga Tuhan yang mengenal umatnya yang berlindung kepadanya. Umatnya yang mencari wajahnya, Dia mengenal. Betapa bahagianya hidup kita ketika kita dikenal oleh Tuhan. Ya, tapi betapa tragisnya kalau kita tidak dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita. Karena apa? Karena hidup kita tidak pernah menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita selalu melanggar firman Tuhan. Hidup kita tidak dalam kekudusan Tuhan. Tetapi kalau kita berlindung kepada Tuhan, kita hidup dalam perkenanan Tuhan, kita hidup dalam kekudusan Tuhan, maka Dia mengenal anak-anaknya yang berlindung kepada Dia. Luar biasa. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, Dia kenal. Sungguh aman sekali tempat perlindungan ketika kita tahu kemana kita harus lari, yaitu Allah tempat perlindungan kita. Kemudian di sini dikatakan ayat yang ke-8,
dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Luar biasa saudara. Betapa perhatiannya Tuhan kepada kita. Bukan saja menjadi tempat perlindungan bagi kita pada waktu kepicikan, dia menjadi tempat pengungsian kita pada waktu kesusahan, dan dia juga mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Bahkan dia menyeberangkan, dengan kata lain menyelamatkan manusia-manusia yang takut Tuhan itu pada waktu banjir. Ini waktu banjir ini adalah waktu pada saat kita menghadapi bencana, pada saat kita menghadapi malapetaka. Waktu banjir, bencana-bencana yang tidak pernah kita duga. Tetapi di sini dikatakan dia menyeberangkan. Luar biasa. Kasih Tuhan kepada kita semua. Menyeberangkan anak-anak Tuhan. Menyelamatkan anak-anak Tuhan pada waktu banjir. Pada waktu bencana yang tidak terduga mungkin. Tetapi Tuhan menyeberangkan, menyelamatkan anak-anaknya pada waktu banjir, pada waktu mengalami bencana. Luar biasa Allah kita. Kemudian apalagi yang dilakukan Tuhan kita bagi kita? Ia menghabisi orang-orang yang bangkit melawan dia, dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Perhatikan di sini bahwa Allah membenci orang yang menentang Tuhan. Allah membenci orang-orang yang melawan dia. Bahkan dikatakan musuhnya dihabisi oleh Tuhan. Dan musuhnya itu dihalaunya ke dalam tempat yang gelap. Jadi jangan pernah kita memposisikan diri kita sebagai seterunya Tuhan. Jangan pernah kita memposisikan diri kita sebagai musuh Allah. Karena di sini dikatakan ia menghabisi semua orang yang melawan dia. Bahkan orang yang melawan dia itu dihalaunya ke dalam tempat yang gelap. Kalau seperti ini saudara, mari posisikan diri kita sebagai apa? Sebagai kawannya Allah. Sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Sebagai orang-orang yang dikenal oleh Allah. Sebab di sini katakan ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Tetapi orang-orang yang melawan Tuhan akan dihabisi oleh Allah. Belajarlah kita untuk memposisikan diri kita menjadi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Bukan menjadi orang yang seterunya Allah. Karena akibatnya sangat fatal ketika kita menjadi seterunya Allah. Maka ia akan menghabisi dan akan dihalau ke dalam tempat yang gelap. Oleh karena itu, ketika kita menyadari bagaimana Allah sangat membenci orang-orang yang menjadi seterunya Tuhan, belajarlah kita untuk menjadi orang-orang yang memposisikan diri berkenan di hadapan Dia, menjadi kawan sekerja Tuhan, menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan. Maka Dia adalah menjadi tempat pengungsian bagi kita pada waktu kesusahan. Dan Dia juga mengenal orang-orang yang berlindung kepada Tuhan. Bahkan Dia menyeberangkan setiap anak-anak Tuhan pada waktu banjir, pada waktu bencana, pada waktu kesusahan, pada waktu malapetaka. Keselamatan menjadi bagian bagi setiap orang yang selalu ada dalam perlindungan Tuhan, yang selalu ada dalam perkenanan Tuhan, yang selalu hidup dalam kebenaran Tuhan. Oleh karena itu saudara, malam ini menjadi pelajaran buat kita. Posisikan diri kita untuk menjadi kawan Tuhan, sekerja Tuhan, orang yang sangat dikasihi Tuhan. Bukan menjadi orang yang menjadi seteru Allah, menjadi lawan Allah. Posisikan diri kita menjadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ia adalah menjadi tempat pengungsian kita. Dia menjadi orang, menjadi Tuhan yang tempat kita berlindung kepada Dia. Bahkan Dia akan menyelamatkan hidup kita, menyeberangkan kita pada waktu banjir, pada waktu malapetaka. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Belajarlah kita malam ini menjadi orang-orang yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang selalu hidup dalam perkenanan Tuhan, orang-orang yang selalu hidup dalam kebenaran firman-Nya. Puji Tuhan,
Firman Tuhan tidak saya panjangkan, kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur malam ini buat kebenaran firman-Mu. Mampukan kami terus Tuhan untuk hidup dalam perkenanan-Mu, hidup dalam kehendak-Mu, sesuai dengan kebenaran firman-Mu di hari-hari ini. Belajar kami taat, dengar-dengaran, setia, seturut pada firman-Mu. Dan biarlah kami boleh hidup selalu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah tempat perlindungan kami, Engkau tempat pengungsian kami, Engkau yang memberikan perlindungan yang aman buat kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Berdoa buat pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden beserta kabinetnya dalam bekerja menyelesaikan setiap permasalahan yang ada dalam negara kami ini Tuhan. Belas kasihan-Mu menjadi bagian buat kami sehingga Tuhan sanggup pulihkan semuanya menjadi lebih baik. Berdoa juga buat jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan dalam pergumulan. Beri kekuatan kepada mereka, yang mundur Tuhan ingatkan kembali mereka untuk tetap setia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan firman-Mu dalam hati kami, biarlah kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Subscribe channel YouTube GPDI Efrata Yogyakarta dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru lainnya. Tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa klik tombol loncengnya. Tuhan Yesus memberkati.